Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Pindam. Di sini saya akan menjelaskan sebuah alat yang sudah kelompok kami buat, yaitu bernama kopler atau kontrol dan monitoring perangkat elektronik. Di kelompok 8 anggotanya, yang pertama ada Garinda, yang kedua ada Imam, yang ketiga ada Kevin, yang keempat ada Panji. Berikutnya, jadi apa itu kopler? Kopler adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengontrol dan memonitoring perangkat elektronik di rumah. Meskipun pemilik rumah sedang bekerja di luar kota, bahkan di luar negeri pun masih bisa untuk mengontrol dan memonitor perangkat elektronik rumahnya. Asalkan alat yang kami buat selalu terhubung dengan jaringan internet dan catu daya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Garinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Garinda Hasmadani dari kelompok 8. Saya akan membahas tentang komponen apa aja yang akan dipakai. Yang pertama yaitu adalah node MCU ISP8266 yang berfungsi untuk motor relay dan modul WiFi. Yang kedua itu Arduino R3 yang berfungsi sebagai kontrol LCD 16x2. Yang ketiga yaitu relay 5 volt DC yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan power dari komponen elektronik. Terus yang keempat LCD 16x2 untuk menampilkan running text. Yang kelima yaitu cooling fan untuk pendingin komponen yang ada di dalam box. Yang keenam step down 12 VDC to 5 VDC untuk menurunkan tegangan DC 12 ke 5 volt. Terus yang ketujuh yaitu berupa aplikasi Telegram untuk mendapatkan alat yang mudah dibuat dan mendapatkan info dari alat tersebut. Yang ke-8 jumper untuk menghubungkan komponen. Yang kelima yaitu adalah box untuk pelindung untuk alat yang dibuat. Selanjutnya akan diteruskan oleh Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kelebihan dari alat yang kami buat. Yaitu alat ini sudah terintegrasi dengan modul WiFi sehingga dapat terkoneksi dengan internet. User bisa mengontrol dan memonitoring perangkat elektronik dari jarak jauh dengan menggunakan sistem aplikasi Telegram. Terdapat 2 buah cooling fan supaya komponen elektronik yang ada di alat ini tidak overheat atau tidak terlalu panas. Kekurangan dari alat yang kami buat yaitu ada 2. Yaitu yang pertama, alat ini membutuhkan koneksi internet dari WiFi. Yang kedua, alat ini baru bisa dioperasikan oleh satu user saja dengan API dari aplikasi Telegram yang diinstal pada satu user atau satu pengguna. Selanjutnya akan diterangkan simulasi oleh ketua kelompok 8 yaitu Imam Nurdiansyah. Terima kasih. Perkenalkan, saya Imam mewakili kelompok 8 untuk mensimulasikan alat dari kelompok kita yaitu kopler atau kontrol dan monitoring perangkat elektronik. Ini adalah alat yang sudah kita buat. Di sini ada beberapa komponen elektronik seperti node MCU, ada Arduino, kemudian di sini ada relay 4 channel dan 2 channel. Jadi kita total memiliki 6 channel. Kemudian ada LCD 16x2 untuk menampilkan running text. Kemudian ada step down DC dari 12 volt ke 5 volt. Kemudian ada komponen pendukung seperti breadboard, kabel jumper, dan cooling fan yang di sebelah kiri untuk angin masuk dan yang di sebelah kanan untuk angin keluar. Fungsinya supaya alat yang kita buat tidak mengalami overheat atau panas yang berlebihan. Kita mempunyai 6 buah kontak relay yang terdiri dari relay 2 channel dan relay 4 channel. Nah, di sini sudah kita marking kontak 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, masing-masing kontak ini akan mewakili perangkat elektronik yang kita monitoring dan yang akan kita kontrol. Nah, setelah ini saya akan mensimulasikan 1 buah komponen perangkat elektronik yang akan kita
kontrol dan monitor, yaitu lampu. Sesuai dengan rangkaian yang sudah kami buat di FreeStink, untuk simulasi ini kita hanya menggunakan komponen elektronik lampu saja, dipasang di kontak nomor 1. Cara pemasangannya pun cukup mudah, karena kita hanya menyambungkan satu kabel ke kontak yang kita pilih. Kita menggunakan contoh kontak 1. Nah, di mana kontak 1 ini ada kontak untuk normally open dan normally close. Kita pilih yang normally open. Nah, jika sudah, maka perangkat lampu dimasukkan ke sumber arus 220 volt. Jadi untuk komponen elektronik lainnya seperti kipas angin, kemudian cooling fan atau speaker, cara kerjanya sama saja. Satu kabel kita putus, kemudian kita masukkan ke kontak yang sudah kita tentukan. Ya, di sini saya menggunakan kontak nomor 1. Langsung saja kita mulai untuk simulasinya. Nanti untuk kontrol dan monitoring di aplikasi Telegram akan saya tampilkan di layar. Ya, baik, mulai. Langkah pertama, sebenarnya kita harus membuat Telegram bot, yaitu yang bisa kita buat di Botfather. Kemudian API dari Telegram bot kita copy ke dalam program NoteMCU yang akan kita upload. Nah, kita langsung mulai saja. Langsung kita mulai. Pertama kita start. Ketika kita mengetik start, NoteMCU akan mengirimkan umpan balik berupa selamat datang di kontrol dan monitoring perangkat elektronik rumah berbasis IoT menggunakan aplikasi chat Telegram. Nah, di sini ada beberapa perintah untuk kontrol. Yang pertama ada nyalakan dan mematikan perangkat elektronik. Kemudian untuk monitoring kita bisa menggunakan status lampu ruang tamu dan seterusnya sampai status speaker. Kita gunakan perintah yang pertama, yaitu untuk menyalakan lampu ruang tamu. Langsung kita klik saja perintahnya. Lampu akan menyala. NoteMCU akan mengirimkan umpan balik berupa pesan, yaitu oke, menyalakan lampu ruang tamu. Nah, ketika kita ingin memonitoring, kita hanya klik pada status lampu ruang tamu atau pada komponen elektronik lainnya. Nah, ketika kita mengklik sebuah status di lampu ruang tamu, NoteMCU akan memberikan umpan balik, yaitu lampu ruang tamu dalam kondisi menyala. Ya, karena memang lampu ruang tamu tadi pertama sudah kita nyalakan, kemudian kita akan mematikan lampu ruang tamu. Lampu mati, kemudian NoteMCU akan mengirimkan pesan oke, mematikan lampu ruang tamu. Jika kita ingin melihat monitoring lagi, kita langsung klik saja perintahnya. Kemudian NoteMCU akan mengirimkan pesan lampu ruang tamu dalam kondisi mati. Nah, kondisinya sesuai dengan aktual yang ada di komponen perangkat elektronik, yaitu lampu sudah mati. Nah, untuk perangkat elektronik lainnya seperti kipas ruang tamu, kontrol pompa air, kontrol fan kamar mandi, kontrol dispenser, speaker, itu prinsip kerjanya sama seperti untuk mengontrol dan memonitoring lampu ruang tamu. Baik, saya rasa cukup sekian simulasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.